Berita pertama, Shin Tae-yong bikin peringkat FIFA Timnas Indonesia naik 28 posisi dalam 2 tahun. Layak dikontrak jangka panjang? Lantas bagaimana menurut kalian jika Shin Tae-yong tambah kontrak di Timnas Indonesia? Berita kedua, bikin bangga. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Timnas Indonesia semakin bikin ketar-ketir. Berita ketiga, terbukti Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Pelatih Irak sampai beri peringatan keras. Mari kita ulas di sini guys. Berita keempat, inilah sikap tegas Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia. Tak boleh ada yang bohong hingga ancaman denda. Mari kita ulas di sini. Berita kelima, gak bisa diajak bercanda. Media Vietnam marah saat Sandy Walsh beri pernyataan seperti ini. Mari simak penjelasan berikut ini. Berita ke-6, tegas. Permintaan Erick Thohir kepada pemain Timnas U17 Indonesia jelang hadapi Piala Dunia U17. Berita ke-7, penyebab Shin Tae-yong rahasiakan sosok anak emas kesayangan di Timnas Indonesia. Berita pertama, Shin Tae-yong bikin peringkat FIFA Timnas Indonesia naik 28 posisi dalam 2 tahun. Layak dikontrak jangka panjang? Lantas bagaimana menurut kalian jika Shin Tae-yong tambah kontrak di Timnas Indonesia? Shin Tae-yong bikin peringkat FIFA Timnas Indonesia naik 28 posisi dalam 2 tahun. Apakah pencapaian ini membuat Shin Tae-yong layak mendapat kontrak jangka panjang lagi dari PSSI? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Ketika Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember tahun 2019, Timnas Indonesia menempati peringkat 173 dunia. Titik balik karir Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia tersaji pada September tahun 2021. Dihitung sejak September tahun 2023 itulah, peringkat FIFA Timnas Indonesia pelan-pelan naik. Di akhir tahun 2021, Timnas Indonesia naik ke 160 dunia. Terbaru Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia melesat ke posisi 145 dunia setelah 2 kali menang atas Brunei. Berita kedua, bikin bangga. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Timnas Indonesia semakin bikin ketar-ketir. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Timnas Indonesia semakin bikin ketar-ketir. Mantan pemain AC Milan itu mengklaim Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat lengkap, kata Keisuke Honda. Merujuk pada pernyataan legenda Timnas Jepang di atas, skuad Timnas Indonesia saat ini diakui tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terlebih, pasukan Shin Tae-yong itu memiliki kedalaman skuad yang cukup baik dengan diperkuat sejumlah pemain abroad. Keisuke Honda memberikan pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, mantan gelandang AC Milan itu sudah mengetahui kekuatan Timnas Indonesia karena telah merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara ketika menangani Timnas Kamboja. Berita ketiga, terbukti Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Pelatih Irak sampai beri peringatan keras. Mari kita ulas di sini guys. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas mendapatkan peringatan menjelang menghadapi Timnas Indonesia. Irak akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASI pada 16 November tahun 2023. Mantan pemain Timnas Irak, Ali Abdul Jabbar memperingatkan Jesus Casas untuk mengatasi kesalahan lini bertahan. Pelatih Casas segera menetapkan skuad.
Dan semua orang hari ini diminta untuk mendukung dia dan tim Iran, karena ujian nyata ada di kualifikasi Piala Dunia Asia dan Piala Asia. Kata Abdul Jabbar, "Saya pikir gambarannya telah jelas bagi pelatih Spanyol. Dan dia sekarang diharuskan untuk mengatasi kesalahan yang kelas di lini pertahanan sesegera mungkin sebelum kualifikasi," ujarnya. Berita keempat. Inilah sikap tegas Shin Tae-yong ke pemain timnas Indonesia. Tak boleh ada yang bohong hingga ancaman denda. Mari kita ulas di sini. Nahoda timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal sebagai pelatih yang tegas. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut bahkan menekankan pemain agar tak berbohong hingga memberikan ancaman denda. Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang sukses di tanah air saat ini. Keberhasilan ini membuat Shin Tae-yong banyak mendapatkan dukungan dari pencinta sepak bola tanah air. Mantan pemain timnas Korea Selatan itu memang suka bercanda dengan skuad Garuda. Akan tetapi, ketika sudah berada di dalam lapangan baik saat latihan maupun pertandingan, Shin Tae-yong selalu bersikap tegas. Hal ini juga ditunjukkannya kepada para pemain. Tak main-main, sikap tegas Shin Tae-yong ini bahkan bisa membuat para pemain timnas Indonesia kapok jika melakukan kesalahan. Berita kelima, gak bisa diajak bercanda, media Vietnam marah saat Sandy Walsh beri pernyataan seperti ini. Mari simak penjelasan berikut ini. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mendapatkan sorotan terkait pernyataannya yang diminta mengincar Doan Van Hau. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat wawancara dengan Sport 77 yang diunggah di kanal YouTube. Pada berbincang dengan Mama, dia diminta untuk bermain habis-habisan saat bertemu Vietnam. Mamat berpesa agar Sandy bisa melancarkan sikutar pada Doan Van Hau. Pemain tersebut dinilai kasar dan jadi salah satu nama yang menyulitkan skuad Garuda. "Jika saya mencetak gol, saya akan mencarinya. Saya akan menyikutnya sebagai bentuk selebrasi," kata Sandy Walsh. Meski Sandy tidak serius, media asal Vietnam memberikan respon yang cukup panas. Berita ke-6. Tegas. Permintaan Erick Thohir kepada pemain timnas U17 Indonesia jelang hadapi Piala Dunia U17. Seperti diketahui, timnas U17 Indonesia baru kembali dari Jerman dan tiba di tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memberikan motivasi ke para pemain timnas U17 Indonesia setelah tiba Jakarta. Erick Thohir mengingatkan para pemain bahwa selama menjalani persiapan di Jerman ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ilmu dan pengalaman yang didapatkan di Jerman diharapkan bisa meningkatkan permainan secara tim. Tak hanya itu, dengan menjalani TC tersebut juga diharapkan skill setiap individu para pemain bisa meningkat. Persiapan sudah dilakukan, segala ilmu yang didapatkan baik untuk kemampuan individu maupun permainan secara tim nantinya dapat dipraktikkan saat Piala Dunia U17 yang hanya tinggal hitungan hari, ujar Erick Thohir. Berita ke-7. Penyebab Shin Tae-yong rahasiakan sosok anak emas kesayangan di timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun sukses mengukir catatan bagus. Tercatat, timnas Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda, yakni U20, U23, dan senior. Muncul sebuah spekulasi bahwa Shin Tae-yong memiliki anak emas di skuad timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong belum lama ini menjawab pertanyaan itu dalam sebuah acara podcast. Dalam kesempatan itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa dirinya memang memiliki anak kesayangan di skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak ingin membeberkan siapa sosok anak kesayangannya secara gamblang ke publik. Hal ini semata-mata untuk menjaga kesatuan tim, karena tim nasional harus tetap menjadi satu tim.